Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara dalam arti PNS, demikian juga dengan para P3K, di mana pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan dan perlu kita ketahui bersama, terutama Bapak Ibu PNS dan P3K terkait dengan pelaksanaan tugas setiap hari. Informasi terkini dimuat oleh media nasional ayobandung.com dan judul RPP Manajemen ASN segera disahkan. Cuti PNS pria saat istri melahirkan bakal ditambah. Tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Namun untuk peraturan atau undang-undang terbaru yang telah disahkan oleh Presiden, cuti untuk ibu melahirkan itu sudah jelas ya, ada 6 bulan. Ya bisa sampai 6 bulan Bapak Ibu. Tapi normalnya 3 bulan, setelahnya itu tentunya ada hal yang perlu diperhatikan. Misalnya mengenai kesehatan, ibu melahirkan demikian dengan bayinya. Nah, Bapak Ibu terkadang informasi terkini mengenai cuti PNS pria atau ASN pria pada saat istri melahirkan itu bagaimana? Apakah ditambah atau tidak? Supaya lebih jelas, ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com. Pembahasan mengenai RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara turut menyoroti cuti PNS pria yang mendampingi istri saat melahirkan. Hak cuti untuk PNS yang istrinya melahirkan itu dibahas lagi saat RPP Manajemen ASN diuji publik untuk ketiga kalinya. RPP Manajemen ASN baru saja diuji publik di Yogyakarta pada Selasa 2 Juli 2024. Ini baru saja Bapak ya, di awal Juli kemarin. Sebelumnya RPP Manajemen ASN telah diuji publik di Jakarta dan Bogor. Uji publik RPP Manajemen ASN dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terkait substansi dari para akademisi serta instansi daerah ya. Jadi telah dipaparkan sebelumnya bahwa uji publik terhadap RPP Manajemen ASN ini ada makna dan tujuan positifnya Bapak Ibu. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan uji publik ini sebagai wadah untuk mendapat masukan dari pemangku kepentingan dan akademisi, sehingga RPP Manajemen ASN dapat diimplementasikan secara maksimal dan menjadi solusi dari permasalahan di lapangan selama ini. Saat ini RPP Manajemen ASN terdiri atas 21 bab dan 312 pasal. Ini yang akan menjadi payung hukum bagi aparatur negara yang terdiri dari PNS, P3K, prajurit TNI, dan anggota Polri. Dari semua bab dan pasal yang ada, ruang lingkup RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Itu semuanya tercover dalam RPP Manajemen ASN. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abdul Hakim menjelaskan, substansi yang perlu dirumuskan dalam RPP Manajemen ASN sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Total ada 7 substansi yang akan dirumuskan dalam RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara. Ketujuh substansi tersebut adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudian kemudahan mobilitas talenta nasional, berikutnya percepatan pengembangan kompetensi, berikutnya penataan tenaga honorer, berikutnya pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, kemudian digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Hakim menjelaskan contoh pengelolaan kesejahteraan ASN adalah terkait cuti bagi ASN yang mendampingi istri saat melahirkan. Jadi persoalan cuti bagi aparatur sipil negara yang mendampingi istri saat melahirkan juga mendapatkan masukan dari salah satu hadirin dalam uji publik RPP Manajemen ASN ISMI. Ya. Menurut ISMI, substansi tersebut tidak hanya memberikan jaminan hak cuti kepada ASN perempuan, namun ia menilai bahwa aturan tersebut perlu berkoordinasi dengan aturan yang ada. Dalam konteks ini, aturan yang nanti ditetapkan dalam RPP Manajemen ASN harus sesuai dengan pasal 4 dan pasal 6 pada Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Ia pun mengusulkan agar pemerintah memberi cuti tambahan menjadi 5 hari. Tetapi saya tidak tahu bisa dilakukan atau tidak. Karena ini berangkat dari pengalaman saya sebagai perempuan, bahwa pasangan yang istrinya melahirkan tidak cukup hanya mendapatkan cuti 3 hari, kata ISMI. Nah, kenapa? Karena banyak hal mungkin yang diurus ya. Tentunya yang mengurus hal tersebut adalah suami dari istri yang melahirkan. Jadi kalau bisa dinegosiasi, paling tidak 5 hari, karena kalau sudah 5 hari ditambah hari Sabtu dan Minggu, saya yakin pasangannya akan semakin bahagia. Dan cuti untuk kepentingan melahirkan itu bisa dirasakan baik oleh perempuan atau laki-laki. Tentu harus berkoordinasi dengan kementerian terkait, ujarnya mengakhiri. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi terkini terkait dengan bagaimana ya mengenai cuti bagi PNS atau ASN pria saat ibu atau istrinya melahirkan. Tentunya ya kita tahu bersama bahwa saat ibu melahirkan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tentunya yang bergerak untuk mempersiapkan ke semua itu adalah sang suami. Nah, apabila suaminya PNS tentunya tidak terlepas dari tugas ya, wajib izin dan seterusnya. Nah, di dalam RPP Manajemen ASN atau undang-undang baru, hal ini dituangkan kiranya ya, cuti ASN pria pada saat istri melahirkan itu ditambah. Kalau hanya 3 hari sebagaimana disampaikan oleh salah satu ya yang hadir pada rapat uji publik itu sepertinya kurang efektif ya, kurang baik. Tetapi ditambah ya itulah yang diminta oleh seorang ya peserta yang hadir pada uji publik. Semoga saja ke semua yang telah dipikirkan hal yang sifatnya positif untuk seluruh ASN ini bisa menjadi satu realita nantinya ketika peraturannya telah disahkan. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.